Halo halo, suaraku udah jelas nih sekarang ya. Aku harap udah jelas sih. Soalnya sebelumnya tuh belum jelas. Jadi ya kalau udah jelas pun aku nggak bakal record lagi, males. Jadi ini adalah soal untuk latihan di part 2 sih sebenarnya, part 2 latihan, part 3 ntar baru materi baru. Ini adalah latihan-latihan untuk yang kemarin pengenalan variabel dan operasinya. Itu kemudian eh, 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 Nah, ini langsung aja deh. Nah, bisa dilihat yang pertama tadi itu, nah tuh, apa nih? Kok ada dua sih? Nah, aku ini bukuin aja dah. Nah, oke. Wait. Nah, ini. Nah, di sini. Bisa dilihat soal pertamanya, program biaya perjalanan. Kalian tuh bisa bikin sendiri dulu kan langsung. Cuman, ya aku tuh cuman bakal ngitung, aku nggak bakal ngerjain ini. Aku cuman bakal bikin operasinya doang. Jadinya, A 5 dengan 10, lalu B, lalu B. Oh, sorry, sorry. Kebanyakan main Python. Nah, aku pakai float soalnya yang aku masukin itu emang bilangan bulat. Tapi kalau misalnya kalian maunya lebih, aku pakai int soalnya aku masukin emang bilangan bulat. Cuman biar gini sih, kalau misalnya mau lebih fleksibel sebenarnya pakai float aja. Float sama dengan 10, tai. Float A sama dengan 10. Lalu float B sama dengan 10. Harusnya bisa berjejer kan? Nggak bisa. Oh, bisa. B sama dengan 15. Nah, seperti ini. Sekarang kita giniin hitung total biayanya berapa. Maaf, total semuanya kita bikin dulu untuk eh, total angka-angka yang awal tuh. Ya, kalian cuma nonton orang ngerjain soal doang sih, nggak ngerjain ini, tapi ya ngerjain gimana logiknya harusnya. Aku sambil jelasin habis itu. Hmm, Ngapain pula tuh si sama dengan Windows. Kemudian jangan lupa isi titik koma di sini belakangnya. Kemudian ini manggil A dan ini manggil B. Nah, ya kalau misalnya untuk hitung total kalian nggak tahu ya gimana caranya. Apa lagi nih? Oh, sorry. Dan mungkin dalam print. Nah, kalau misalnya buat ngitung total, kalian tuh udah tahu kan caranya gimana sigma semua bilangan. Habis itu dari kecil sama aduh, kecil sama dengan A plus B. Tahu. Kayak nyuapin sih sebenarnya caranya nih. Sebenarnya nggak harusnya tuh kayak gitu. Lalu untuk prakteknya buat kita dengan total dibagi dua. Kenapa aku bagi dua? Soalnya ini kan jumlah anu ini emang dua, jumlahnya ini emang dua. Soalnya kalau misalnya ini dibagi tiga kan bukan rata-rata jadinya. Nah, ingat aja rumus kayak rata-rata sama dengan total dibagi jumlah bilangan. Nah, kalau di sini bilang lah total dibagi jumlah variabel gitu aja. Banyak dibagi banyak data itu intinya. Print. Kemudian nanti total A plus B sama dengan
dengan persen itu, kemudian data pada total total data atau total dibagi banyak data sama dengan persen G. Nah, jadinya kita tinggal panggil total sama data. Ini aja simple. Dah, selesai. Kalau misalnya dia lain kan emang benar tuh 10 tambah 15 sama dengan 25, kemudian 25 dibagi 2 jadinya tuh 12 20 25 20 bagi 2 10, habis itu tambah 5 bagi 2 2,5, kayaknya benar 12,5. Nah, kan dari itu yang hitung kalau bentar. Set. Nah, itu total dan data ini. Nah, kemudian straight. Nah, harusnya di sini pasti new line juga. Udah ada new line, koma. Buat ngebagusin doang sih. Habis itu di sini. Nah, habis itu sekarang kita ngitung apa namanya? Rotasi nilai itu. Nah, rotasi nilai. Ini cuman simple doang sih caranya nih, kayak nggak kayak apa? Nggak kayak itu, kayak yang gimana gimana banget, cuman kayak in C D C sama dengan ini dah misalnya C sama dengan 2, D sama dengan 5, E sama dengan E sama dengan 10. Nah, sekarang kita mau kayak sekarang kita biar dia tuh kayak C itu tadinya sama dengan 5, kemudian E sama dengan 2 sama dengan 2, dan C itu sama dengan 10. Nah, hal pertama yang perlu dilakuin adalah eh, apa, nyatain dulu variabel buat menampung sementaranya, misalnya kayak temporary gitu. Nah, kemudian kita nanti akan lakukan operasi di bawahnya dengan C, bikin dia temp sama dengan C, kemudian C sama dengan D, kemudian D lanjut E, kok sini D, nah D, C sama dengan 5, D sama dengan 2, harusnya di sini tuh nggak gini kak, agak agak gini nih, agak aneh. D sama dengan 10, kemudian dan E-nya sama dengan 2. Nah, ya lebih jelas dan nggak ribet. Nah, kan sekarang tuh udah dinyata ini. Yang nilai C ini disimpan dulu ke yang temporary ini. Kenapa bisa disimpan? Soalnya tuh emang ini udah nggak, ini kotaknya kosong, belum ada nilai dalamnya. Oh, ntar ini jadi kontainer buat nyimpan nilai C, kemudian nilai C-nya kosong, dan nilai C itu bisa diisi dengan nilai D atau ditimpa sih bahasa sebenarnya. Kemudian nilai D diisi oleh nilai E. Dan terakhir, nilai E kan maunya tuh megang nilai 2. Jadinya tuh kayak sama dengan eh temp. Sedangkan temp ini. Apa saya bisa pindah-pindah? Nah, kayak gini caranya begini. C sama dengan persen. Jujur males sebenarnya kayak gini. Nah, C, D, E. Nah, ini nah, C, D, E, set, set, set. Nah,
Nah, bisa, aduh, lupa ngasih nilai. Nah, bisa dilihat nih di sini kayak jadinya tuh kayak ya emang kayak yang diminta di sini. Nih misalnya tem ini kosong. Ya pakai bahasa gininya dah, supaya biar visualnya gimana biar nggak salah paham juga. Tem ini kosong. Lalu dia tuh nilainya ditimpa sama C. Jadinya tem sama dengan 2, C sama dengan 2 juga. Sekarang nilai C itu ditimpa sama nilai D. Jadinya sekarang C ini sama dengan 5. C sama dengan 5 benar. Nah, dan sekarang D ini sama dengan E atau sama dengan 10 dan nilai dalam D 5 tadi itu ditimpa sama 10. Kenapa dia nilai 5-nya nggak hilang? Karena udah di hold sama C. Kemudian nilai E ditimpa dia sama tem yang tadi isinya tuh nilai C atau sama dengan 2. Itu makanya jadinya tuh dia mau seperti ini kalau di gini. Nah, kemudian Bang, gimana caranya kalau misalnya E-nya tuh nggak pernah ditimpa, itu misalnya. Yang dimainin cuman C doang, C sama D. Ya nilainya kayak gini doang jadinya. W, karena dia tuh ngehold di sini, kemudian, oh iya, harusnya tem. Nah, nah kalau misalnya dia ngehold C juga, ya dia tuh bakal ngehold nilai sebelumnya karena di sini udah duluan dinyatain bahwa C sama dengan D, bahwa C itu ngehold nilai 5-nya itu ditimpa duluan sama 5, baru D itu ditimpa sama C atau D itu ngehold nilai C yang baru. Jadinya ya sama dengan 5 kayak ini jadinya kalau misalnya benar-benarnya kayak gini. Nah, ini kan. Nah, itu. Ya udah. Nah, itulah kira-kira. Kemudian, ya ini kalian bisa sih harusnya udah gini doang. Ntar, kemudian selanjutnya tuh mungkin bakal pengenalan ke if statement dan lainnya. Ya, itu ingat nanti kalian mungkin bakal nanti kalian untuk di ini buat yang depannya ada pointer, ada for, ada if statement tadi yang aku bilang. Kemudian ada array. Teman-teman. Itu kira-kira. Nah, ada array, kemudian ada boolean, true atau false, satu atau nol. Itu aja. Jadi sekian video yang dapat ku bikin. Semoga kalian ngerti dengan apa yang ku sampaikan di sini. Itu aja. Ini kerjaan sendiri lah ini. Ku nggak bos gimana juga. Kerjaan sendiri lah. Dah. Nah, dah.